dia tidak bergerak sama sekali. Harusnya itu ada fluktuatif atau ada perubahan ya. Terlihat angkanya berubah-ubah, fluktuatifnya jelas. Ini berarti O2 sensornya sudah aktif ya. Nah, untuk O2S status yang bawah line range itu sedang melakukan penyesuaian. Untuk Avanza ini mudah sekali dimanipulasi ya. O2 sensornya menggunakan resistansi, misalkan bagian heaternya yang rusak, tapi jangan dilakukan ya. Karena apa? Ya bukan praktek cerdas. Resikonya guys ya, dampaknya, efeknya untuk pemakaian jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat rekan-rekan semua. Malam ini kita terpaksa lembur ya, karena kedatangan satu unit Avanza 13 K3 VE. Tujuan dan maksudnya minta tolong, katanya besok unit ini mau digunakan ke Jakarta ya. Nah, kenapa unit ini bisa masuk ke bengkel malam-malam? Karena ada trouble-nya di sini. Engine check menyala, bisa diperhatikan yang ini nih. Oke, mantap ya, pokoknya keren ownernya ya. Jadi langsung tanggap guys. Sekarang kita hidupkan dulu, terus kita scan kode DTC apa yang muncul ya. Oke, udah kita siapkan alat scannya. Oke, sekarang kita lihat kode DTC apa yang muncul. Kita klik create fault code. Oke, di sini muncul kode error P0135 atau oksigen sensor heater sirkuit bank 1 sensor 1 ya, karena menggunakan O2 sensornya cuma satu ya untuk di Avanza lama. Nah, ini kalau udah ketahuan gini tinggal kita cek, mungkinkah dari sirkuitnya atau dari sensornya sendiri yang rusak ya, itu bisa ya. Karena ini mengarah ke heater, berarti heaternya yang terganggu. Dan O2 sensor itu kan ada 4 kabel, yang 2 kabel untuk O2 sensornya itu sendiri, kemudian untuk yang 2 kabelnya lagi untuk heater atau pemanas. Artinya pemanas di sini pemanas buatan ya. Karena O2 sensor itu bisa bekerja kalau suhunya sudah mencapai di 300 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Selanjutnya kita lihat live data streamnya untuk pencocokan sebelum kita melakukan perbaikan atau penggantian pada O2 sensor. Alangkah baiknya kita lihat live data streamnya, fluktuatif atau perubahan angka, nilai, persentase, kemudian voltasenya ya. Nah, ini pentingnya kita menggunakan alat scan. Kalau misalkan nanti butuh alat scan, saya cantumkan link di deskripsi ya untuk pembeliannya. Karena untuk tokonya amanah dan kita sudah kenal banget sama beliau ya. Oke, kita klik 3 aja dulu yang berkaitan ke O2 sensor, karena ini DTC nya mengarah ke O2 sensor. Oke, sekarang kita perhatikan fluktuatif angkanya ya. Sebentar, satu lagi ini untuk coolant temperaturnya. Ini penting ya. Coolant temperatur, suhunya sekarang di suhu optimal kerja di 96 derajat Celcius. Oke. Untuk O2FT B1S1 0, dia tidak bergerak sama sekali. Harusnya itu ada fluktuatif atau ada perubahan ya. Untuk O2S B1 S1 0,01 harusnya dia bergerak ya. Kalau yang bawah bisa berubah sewaktu-waktu karena untuk penyesuaian ya, seperti line race gemuk miskin bahan bakar. Dan ini hanya untuk perbandingan fluktuatif data angka bergerak atau terjadinya perubahan ya. Oke, di sini terlihat untuk engine check masih melotot. Oke, tetap tidak ada perubahan. Dan sekarang kita lihat ke depan ya, ada perubahan sedikit tuh yang bawah ya, tapi lambat ya. Oke, setelah kita melakukan pengecekan baik di soket maupun di kabel aman ya. Nah, ini soketnya. Sekarang kita buka dan ini menggunakan kunci 22 guys. Pelan-pelan dibuka saat dingin ya. Nah, ini O2 sensor yang baru udah kita siapkan. Kebetulan kita punya stok di bengkel ya.
Oke, pelan-pelan saja guys. Nanti ketika pengencangan jangan terlalu kencang juga. Nah, disesuaikan aja ya. Oke, ini untuk O2 sensornya udah kita lepas. Nah, di sini kelihatan ada warna kabel ya. Warna kabelnya putih, biru, hitam, hitam. Kalau yang hitam-hitam itu yang kembar warnanya, yang double itu untuk heaternya sendiri ya. Dan untuk putih biru itu untuk O2 sensornya. Oke. Sekarang kita ganti dengan yang baru. Kita lepas dulu nih bawahnya ya. Ini kabelnya warnanya sama ya, putih, biru, hitam, hitam. Oke, kita lepas dulu. Sebentar, kita cocokkan dulu soketnya, dipastikan bisa masuk ya atau sesuai. Oke, masuk. Kemudian kalau pengen pasti lagi, kita akurkan warna kabelnya setelah tertancap di bagian soketnya dengan kita sejajarkan klik di bagian soketnya. Nah, seperti ini nih, kelihatan tuh kliknya di atas ya. Kita cocokkan. Nah, di sini terlihat cocok ya untuk warna kabelnya. Ini untuk memastikan saja daripada nanti salah beli kemudian salah posisi kabel, ecu bisa error atau bisa terbakar. Dan ada yang perlu saya sampaikan, O2 sensor ini emang bisa dimanipulasi ketika terjadi kerusakan di bagian heater saja ya, dengan cara menggunakan resistansi, terus kita lakukan seri sirkuit. Nah, ini jangan dilakukan ya, karena bukan termasuk praktek cerdas. Yang kita lihat itu efek samping dan dampaknya dalam waktu pemakaian jangka panjang ya, perlu diperhatikan. Oke, kita rapihkan, nanti kita lihat lagi ke bagian panel instrumen. Oke, sekarang kita hidupkan lagi ya. Setelah dilakukan penggantian, apakah engine check langsung padam? Oke, kita hidupkan. Dan ini sama sekali belum diapa-apain ya. Kita lihat, coba kita hidupkan dulu apakah langsung padam. Oke, langsung mati tanpa dihapus ya. Nah, di sini kita lihat datanya terjadi perubahan yang signifikan ya. Oke, terlihat angkanya berubah-ubah, fluktuatifnya jelas. Ini berarti O2 sensornya sudah sembuh atau sudah aktif ya. Nah, untuk O2S status yang bawah line range itu sedang melakukan penyesuaian. Itu terjadi normal ya. Saya ingatkan kembali, jangan pernah sekali-kali coba memanipulasi O2 sensor mobil kalian demi irit atau performa. Ya, kalian mungkin mengira ini trik cerdas ya, tapi sebenarnya Anda sedang menjebak diri sendiri. Intinya berbahaya. Tapi kalau untuk Honda, saya yakin tidak bisa dimanipulasi. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sebentar sambil kita lihat red volt code-nya. Kita hapus dulu. Apa sih yang namanya heater? Heater adalah sebagai pemanas ya pada O2 sensor. Fungsinya untuk mempercepat sensor mencapai suhu kerja optimal sebelum engine itu panas atau engine bekerja di suhu optimal, agar sistem kontrol emisi kendaraan bekerja dengan akurat ya, sesegera mungkin. Artinya ketika masih dingin, O2 sensor itu memerlukan panas ya, sehingga bisa bekerja atau bisa aktif untuk melaporkan atau mengumpulkan data kapan sih dan berapa sih ecu harus memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Tujuannya untuk meminimalisir gas buang yang berlebihan atau gas emisi yang beracun ketika pertama kali dihidupkan. Hanya itu saja ya. Ya, karena untuk O2 sensor itu bisa bekerja di sekitar 300 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Panas banget ya. Oke, jadi seperti itu guys ya. Nah, sekarang kelihatan kan di sini untuk perubahan fluktuatifnya normal. Yang bawah line range itu sedang melakukan penyesuaian. Ketika gemuk, terlalu gemuk bahan bakar dikurangi lagi. Ketika terlalu kurang ditambah lagi, seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti itu.
Ya, karena untuk sensor-sensor di unit-unit modern ini harus benar-benar diperhatikan ya. Kadang-kadang tidak ada kode DTC muncul, tapi masih dalam keadaan nilai toleransi. Nah, itu bisa kita perhatikan dari knalpot, misalkan udah mulai bau menyengat, pedih di mata, ya kita lihat data streamnya, kita cocokkan data streamnya, nilai angkanya, voltasenya itu sampai berapa. Untuk voltasenya itu 0,1 sampai 0,9 ya untuk O2 sensor. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini aja dulu. Semoga videonya bermanfaat. Saya Andika Motor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.